saya membayangkan kami ingin kira-kira sederhananya film Indonesia, dan kalimat ini itu munculnya sesungguhnya pertama kali ketika saya berdiskusi soal perfilman saat bertugas di Kemdikbud, yang kemudian sering saya pakai dalam urusan lain. Tapi mulainya waktu itu dalam urusan kebudayaan dan perfilman. Kita ingin industri film kita itu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Kalimat pikiran ini itu munculnya sesungguhnya pada saat kita berbicara perfilman. Bagaimana jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bagaimana menjadi tamu mempesona di negeri orang. Nah, untuk ini bisa dikerjakan, menurut hemat kami, pemerintah harus menakar diri. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Punya kewenangan belum tentu tahu apa duduk masalahnya, dan belum tentu tahu apa yang harusnya dikerjakan. Jadi kalau tadi diceritakan tentang ekosistem perfilman, saya mau buat singkat aja karena kalau fakta-fakta semuanya di sini udah pada tahu. Oke, kita kembali lagi di segmen 2 Sinema Indonesia, Bu. Salam sinema, salam sehati seprofesi. Nah, tadi kita sudah membahas 2 babak dari visi misi Anies Baswedan dalam memajukan perfilman Indonesia. Nah, kita masuk ke babak ketiga. Nah, babak ketiga ini ada perlindungan bagi pelaku perfilman. Yang ini kita ingin dorong juga. Lalu perlindungan bagi pelaku film. Ini perlindungan dari risiko keselamatan dan kesehatan kerja serta kekerasan seksual. Lalu di sini ada ruang untuk apresiasi dan penghargaan yang adil bagi pelaku perfilman. Lalu mendukung dibentuknya serikat pekerja perfilman untuk memastikan bahwa mereka memiliki ruang ekspresi. Nah, yang keempat terkait peningkatan jumlah layar. Jadi pemerataan bioskop. Kalau tadi kita mendengar faktanya baru 22%, rasanya kita harus tingkatkan. Saya sempat mendiskusikan ini, apakah kita kejar rasio ataukah kita kejar distribusi. Karena kalau kita kejar rasio, misalnya di Korea itu 1/400.000, kalau kita, Indonesia sekarang 1/400.000, kalau kita mau kejar angka ideal 1/100.000, barangkali itu angka ideal. Tapi angka ideal ini barangkali tidak akan membuat sebaran kita gradual meningkat. Kalau saya membayangkan pada fase awal itu mengejar semua kabupaten kota di Indonesia harus punya layar di setiap kabupaten kota. Kejar fase itu. Kalau fase itu sudah, baru kita meningkatkan rasionya. Jadi yang satu adalah distribusinya, baru yang kedua rasionya. Karena kalau kita kejar rasionya, saya khawatir nanti kita akan fokus di tempat-tempat yang banyak penduduk nih. Yang kurang penduduknya mungkin tidak akan lewat. Sementara begitu kita bisa memperhitungkan jaring distribusi negara kepulauan dan jaring distribusi ini benar, maka kedepannya peningkatan jauh lebih baik. Nah, kemudian pusat-pusat sinema tadi sempat ditunjukkan juga di beberapa wilayah. Kami termasuk yang model setuju dengan itu, Pak. Daripada satu yang difokuskan, lebih baik kita kembangkan di berbagai tempat supaya secara geografis pun lebih mudah untuk dijangkau. Lalu festival-festival film itu harus difasilitasi oleh negara, khususnya festival film. Nah, ini Mas Joko ada 3 poin di perlindungan bagi pelaku perfilman Indonesia. Yang pertama adalah, nah ini menarik nih, perlindungan dari risiko keselamatan dan kesehatan kekerasan seksual. Ini menjadi topik yang selama ini juga sering kita bahas di teman-teman ya, di para pelaku. Yang satu pertama bahwa memang kita sangat khususnya mungkin di profesi Mas Joko sebagai filmmaker, selain dokumentaris juga kan sebagai DOP ya. Nah, ini terkait dengan resiko K3 ya. Terus kemudian apresiasi
penghargaan. Kemudian ada lagi poin ketiga itu terkait dengan serikat kerja. Nah ini juga kalau dilihat di luar di pekerja film di luar ini sangat kuat terkait dengan serikat kerja. Nah kita mulai dari perlindungan resiko dan juga ruang aman, khususnya bagi ya banyak tidak hanya laki-laki tapi juga tidak hanya perempuan tapi juga kan laki-laki juga perlu sama gitu. Ketika membuat film kan terjadi suatu kelompok pekerja. Kata kuncinya, keywordnya kan ada dua, keselamatan kerja dan kesejahteraan. Oke ya. Jadi pertama selamat dulu. Selamat itu dalam arti semua angle dari film itu para pekerjanya selamat karena banyak yang kompeten dalam bidangnya, katakanlah yang bagian rigging, bagian grip, bagian dari special effect itu harus mengkalkulasi sebelumnya. Untuk mengkalkulasi kan perlu certified. Ya berarti artinya orang ini tidak hanya certified di bidang film tapi di bidang keselamatan kerja, mungkin dari sistem kelistrikan kan kan lebih mengerti orang-orang. Ketinggian itu kan sudah dibuat oleh ICS ya. ICS kemarin sudah membuat panduan untuk K3 khusus untuk itu ya. Saya tanya juga, apakah juga menghitung onshore dan offshore? Oh iya, artinya di air kan ketika grip memasang rel di pantai ini nanti jam sekian ombaknya naik nggak? Dia harus sudah memperhitungkan. Artinya orang itu kompeten, tahu cara menghitung tide naiknya air laut. Harus menghitung karena disitulah keselamatan dia. Seperti itu. Jadi tiap orang yang bekerja di film itu ada dua, adalah sejahtera, kemudian keselamatan kerjanya terjamin itu dalam dirinya juga sudah certified dalam bidangnya. Saya profesional dalam bidang rigging, berarti saya mengerti scaffolding dan lain-lain dan dia tahu radikal, artinya sampai ke akarnya ya, dia tahu betul seperti itu. Nah ini yaitu tadi terkait dengan K3 dan kesejahteraan dan K3 itu kan sebetulnya tidak hanya kepada pekerjanya tetapi juga pemainnya yang ada di depan kamera ya. Dan memang yang banyak sekali, bukan banyak sekali ya, memang belum terperhatikan ya. Iya itu hampir ya di kita itu terabaikan ya, banyak pekerja yang ada beberapa yang jatuh ya dari ketinggian. Jam kerja kan juga. Iya jam kerja yang terjadi mental fatigue ya, kecapean mental. Artinya hilang konsentrasi untuk keselamatan kerja. Karena overload. Bebannya terlalu tinggi. Ini kan memang sepertinya belum diperhatikan sih sebetulnya. Harusnya serikat pekerja. Nah ini terkait dengan serikat, artinya serikat kerjanya yang punya peran sebetulnya untuk mengontrol itu ya. Iya seperti KFT ya. Kita seperti KFT ini kan dia membuat rancangan kerja dan punya kekuatan. Amerika kapitalis tapi serikat pekerjanya kan sangat kuat. Film tidak bisa edar kalau tidak ada guild. Itu menarik tuh. Kita harusnya seperti itu kan, tinggal ATM aja, amati, tiru dan modifikasi kan seperti itu. Seperti itu aja. Artinya bisa Amerika ini contoh yang paling bagus lah. Atau Jepang atau Korea gitu kan, bagaimana mereka bisa sejahtera, ikuti aja, tinggal kopas gitu, tinggal diikuti aja regulasinya seperti apa. Yang di Indonesia nggak cocok ini, misalnya ada bagian yang tidak sesuai, tinggal di adjust aja gitu. Seperti itu, artinya outputnya itu selamat dan sejahtera itu. Karena kalau lihat dari panduan yang dibuat oleh ICS itu kan artinya tidak ada profesi yang terlibat di dalam satu produksi itu tidak punya resiko terkait dengan kelistrikan. Tidak ada yang kelistrikan, ketinggian, itu kan salah satu poin, sehingga memang ini perlu diperhatikan perlindungan, yaitu tadi tidak hanya sekedar
juga termasuk dengan jam kerja Iya, ya. jam kerja, terutama jam kerja ya. Overload, Ya, overload, gitu sehingga bisa lalai terhadap. Iya, lalai karena mental fatigue ya, apa? Mental yang capek. Capek Iya. ya, gitu. Karena Dan kan itu kadang di luar dari peripheral kita, kalau kita capek kan di sini tidak lihat kita. Ya. ya, dan itu akan mempengaruhi kualitas. Pasti. Ya. Pasti menjadi sangat memudahkan yang harusnya dan misalnya shot ini udah itu kita udah capek kan seperti itu. Ini kan tidak benar. Semua yang kita rancang harus ada shotnya. Gitu sesuai kan eranya kan sudah era kita bikin mood buat bisa bikin storyboard, bisa pakai cine tracer, kan tinggal eksekusi. Ini yang kata kuncinya harus dilaksanakan. Tidak terjadi karena misalnya overload jam kerja. Oke, kita lanjut ke apresiasi. Nah, ini menarik juga nih. Apresiasi, nah ini penghargaan ya. Artinya memang ini Mas Joko melihatnya seperti apa? Film-film Mas Joko itu kan lebih kemarin kalau saya lihat bunganya banyak banget tuh sampai posternya penuh itu kan. Tapi itu kan di luar semua. Di luar semua ya. Tapi di dalam negerinya sendiri seperti apa gitu? Iya, karena saya tahu film saya menjadi biasa kalau diputar di Indonesia. Ya, saya harus punya fokus pada mereka yang mengetahui kesederhanaan kita secara semantik bahwa ini orang Nusantara seperti ini. Ya, artinya saya kirim ke festival besar dunia yang sesuai dengan film saya pasti. Ya, meskipun ada yang besar, saya tidak mengirimkan ke Berlin atau Tribeca karena ini tidak akan mencapai dari saya kirim ke level yang sesuai dengan film-film saya yang saya buat seperti itu. Nah, itu ada poin 3 di dalam visi misinya Anies Baswedan terkait dengan bagaimana memajukan perfilman Indonesia. Itu ada bahwa festival itu akan dibiayai negara. Nah, itu gimana itu? Artinya memang sekarang ini kan kalau di data BP itu ada sekitar sekitar 90 bahkan lebih 100 sebetulnya festival film di Indonesia, banyak sekali. Namun temuan-temuan kami itu di BPI melihat bahwa ini kok, nah seperti apa melihat festival kita di Indonesia? Iya, artinya ada membuat festival yang punya value yang diakui dunia. Ya, diakui dunia gitu Pak. Film Indonesia ini sangat nilainya tinggi gitu. Seperti Tribeca, seperti Berlin, seperti ada beberapa tuh Sundance ya. Itu kan begitu kita memasukkan kan hanya sampai official selection aja sudah luar biasa bangganya. Gitu. Nah, film Indonesia harus mampu membuat itu. Bagaimana bisa seperti itu? Ya tinggal melihat yang lainnya. Sistem penjurinya ini, kategorinya ini kan semua di film kan tidak mengenal runner-up. Film hanya menang di satu kategori. Di kategori itu tidak ada pemenang kedua, nggak ada. Kita harus seperti itu gitu. Artinya si pembuat ini punya dignity bahwa film saya terbaik di festival ini dalam kategori film saya. Di film FFI kan enggak. Kategorinya kan enggak jelas seperti kata berapa itu. Ini kategori filmnya campur-campur begini gitu kan. Artinya punya value yang tinggi gitu. Artinya festival film yang ada di Indonesia sekarang ini yang puluhan itu perlu diberi warna ya. Beri warna ya. Setiap festival itu punya karakter. Karakter. Oke, kita lanjut ke, nah ini juga menarik nih Mas Joko nih. Babak keempat, perbanyak eksibisi film. Nah, di sini ada poin pertama, pemerataan bioskop hingga berbagai di berbagai kabupaten kota. Artinya kalau melihat ini akan memperbanyak bioskop. Ini memang masalah. Bioskop kita itu dilihat dari
populasi kita 270 juta ya sekarang. Bioskop kita hanya sekitar 3.000-an, artinya cuman dan lihat ini menurut paparan Anies Baswedan kemarin itu 20%, dan itu terus disampaikan di beberapa event, di event-event dia didesak Anies selalu menyampaikan itu. Terus kemudian ada di sini poin pusat sinema di Jogja, Makassar dan kota-kota lain. Artinya ini kan maksudnya membuat satu kota sinema ya, kota film gitu. Ini menarik karena memang selama ini kan masih industri film kita itu tersentralisasi di Jakarta ya. Sehingga teman-teman yang punya potensi di daerah itu belum bisa menikmati artinya perkembangan industri ini sendiri. Terus festival film standar internasional tadi sudah kita bahas juga ya, difasilitasi oleh negara. Nah, saya mau sedikit minta pendapat Mas Joko. Kalau film cerita tempatnya kan sudah ada ya, tinggal diperbanyak sesuai dengan visi misinya Pak Anies. Tinggal diperbanyak, artinya kalau sekarang kita punya 2.000, nah kalau menurut penelitian di BP itu butuh sekitar 10.000 bioskop untuk bisa melayani 270 penduduk kita gitu. Nah, film dokumenter, ya kan, tempat untuk menayangkan film-film dokumenter itu seperti apa nih? Dokumenter lebih tepat di seperti OTT ya. Ya, lebih tepat OTT. Dia tidak memerlukan. Artinya maksud saya sekarang ini Mas Joko melihat sudah punya ruang belum? Ruang artinya, secara internasional ya. Film komersial itu kan di video streaming bisa di mana-mana, bisa banyak. Artinya bioskop, di TV dan segala kalau macam. di bioskop biasa diputar dengan film feature film itu seperti seolah-olah dokumenter hanya pembuka gitu. Nah ini dia. Ini terus, kan tidak seharusnya diperlakukan seperti apa sebenarnya? Diperlakukan sendiri, terpisah sendiri untuk eksebisi dokumenter. Saya lebih tepatnya lebih seperti National Geographic gitu lah, seperti channeling gitu. Jadi kalau di bioskop kan orang datang untuk membayar nonton dokumenter, sementara dia bisa membayar di rumah, melihat, bisa mengulang lagi, kapan saja mengulang lagi, ya. Kan banyak dokumenter yang sangat luar biasa seperti yang dibuat. Artinya ruang untuk penayangan film dokumenter itu harus diberi ruang khusus. Ruang khusus. Bisa nonton di. Ya. Seperti itu, jadi terbuka. Jadi tidak bioskop yang khusus. Belum tentu film kita 7.1 kan untuk dokumenter. Ya. Kalau bioskop kan harus memenuhi itu kalau mau bikin si pembuat film membuat audio 7.1, bioskopnya stereo kan ada penurunannya. Gitu. Artinya ini perlu dipertajam sebetulnya ya terkait dengan ruang penayangan ya. Standar penayangan. Nah, ini menarik nih. Poin kedua, pusat sinema. Kalau saya memahaminya artinya membuat sentra-sentra ya, kota-kota sinema di beberapa wilayah. Nah, sejauh mana nih Mas Joko kalau melihat Jogja dan Makassar nih? Iya, itu artinya alamiah tumbuh ya, karena ada pekerja seninya yang memang fokus di situ. Seperti Jogja, itu kan punya lingkungan lingkungan yang sangat menumbuhkan kreativitas seperti itu. Memang dari dulu seperti itu. Artinya tinggal memindahkan dari satu media ke media film. Ya seperti juga Makassar seperti itu. Kantong-kantong itu biasanya alamiah. Ya seperti Jogja, Bandung, Denpasar, Bali lah ya, dan Makassar. Itu kan. Mas Joko melihat kota selain Jogja dan Makassar ini di mana nih yang punya potensi untuk kemungkinan karena ini kan dan kota lainnya. Nah, dan kota lainnya potensi itu setiap provinsi memungkinkan. Punya ya, pasti punya bukan tiap paling hanya kota. Di wilayah Sumatera. Iya, wilayah Sumatera ya. Ya Jawa sudah banyak ya, artinya ada Jogja. Artinya kita bisa bertukaran
bagaimana sih nonton film mengenai orang Karo dilihat filmnya di Jogja. Kan kita menjadi kaya kan. Oh itu saudara sebangsa saya, filmnya seperti itu gitu. Kan membangun kebinekaan bisa melalui film dengan kantong-kantong film itu, kantong-kantong pusat industri gitu. Nah tadi sudah kita bahas soal poin ketiga ini sebetulnya festival film standar internasional difasilitasi negara ini memang penting ya. Dan itu cuman memang mungkin bagaimana merumuskan. Harus pakai standar internasional. Artinya di film Indonesia kan tidak mengenal honorable mention. Ya, tidak mengenal itu. Film honorable mention yang mendapat honorable mention itu film itu sangat luar biasa, tapi tidak berkarakter dari festival film itu. Jurinya pasti nonton itu. Dan honorable mention tidak semua kategori, hanya satu. Dari keseluruhan festival film, honorable cuma satu. Saya beruntung dapat 2 di Australia dan di Kanada. Nah ini menarik, Mas Joko. Pengalaman Mas Joko di dalam mengikuti beberapa festival internasional gitu. Ada problem nggak? Artinya apa yang kalau problemnya apa? Terus apa yang sebetulnya yang dibutuhkan untuk bagaimana bisa negara hadir untuk memfasilitasi para filmmaker ini untuk sehingga filmnya bisa misalnya kalian mau memasukkan film di Tribeca. Film Tribeca tuh karakternya seperti itu. Buat film seperti itu. Perlu kurator dong ya? Perlu kurator dalam pre-production ya. Dalam perencanaan, dalam pitch deck-nya. Dari pitch deck kan ketahuan ini. Oh ini cocoknya di Sundance, ini cocoknya di Berlinale, ini cocoknya di festival-festival di negara India, atau ini cocok di Korea dan sebagainya. Itu bisa dari pitch deck-nya sudah bisa. Ini pitch deck-nya nggak sesuai dengan film untuk Sundance ini. Salah kamar. Salah kamar gitu. Oke. Kita sudah bahas soal perlindungan bagi pelaku perfilman, kemudian akan memperbanyak eksibisi film. Ini menarik apa yang disampaikan tadinya, sepertinya memang ini kita sangat butuhkan. Cuman tadi ada catatan satu ya terkait dengan perlakuan atau ruang khusus penayangan film dokumenter. Artinya tidak selalu bioskop. Tidak selalu bioskop. Kan di babak keempat Pak Anies ini lebih menekankan ke bioskop. Bisa. Dia perlu ada perlakuan khusus. Karena habit kita tidak ke bioskop itu untuk dihipnotik oleh karya filmnya, tidak untuk menambah pengetahuan seperti dokumenter. Dokumenter biasanya diterima asupannya di media televisi channel seperti itu. Terima kasih. Ini kita akan kembali nanti di segmen ketiga. Nah ini yang menarik, nanti segmen ketiga kita bahas terkait dengan persoalan data, hukum, regulasi. Nah ini juga persoalan yang kita hadapi. Salam sinema.